Yo, halo. Kali ini saya mau ngebahas sebuah konsol game handheld lagi dari Sony, yaitu PlayStation Vita atau PS Vita. Ya, karena di video sebelumnya yaitu PSP rame, jadi saya buatkan juga yang lebih keren lagi. Saya beli ini di toko Pak Edi, itu harganya 1,4 jutaan, dengan kondisi bekas tapi katanya sih normal. Masih termasuk tinggi ya untuk sebuah konsol yang udah cukup lama rilis, yaitu di tahun 2011, dengan harga waktu itu sekitar 4 jutaan rupiah. Oke, nggak usah dibikin lama, langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama dapat foam atau tempat PS Vitanya. Dan di dalamnya lagi dapat unit PS Vitanya. Taruh dulu ya. Terus dapat kabel datanya. Udah cuma itu aja isi dari PS Vita yang saya beli. Lanjut, cek unitnya. Nah, jadi bentuknya itu kayak gini. Ini PS Vita versi awal ya, atau yang original, atau yang biasa disebut PS Vita Fat. Oke, sekalian cek juga ya. Di bagian depan, samping kiri layar, ada tulisan Sony, tombol D-pad, analog, speaker, dan tombol PS. Di bawah layarnya, ada tulisan PS Vita. Di samping kanan layar, ada kamera, tombol segitiga, bulat, X, kotak, terus ada analog, speaker, tombol start, dan select. Di bagian sisi atas, ada tombol L, power, slot untuk game, tapi yang ini isinya memori, pakai SD to Vita. Ini udah dikasih micro SD, SanDisk, kapasitasnya 64 GB. Wah, lumayan ya. Di sini juga ada lubang, kalau nggak salah ini untuk aksesoris ya. Terus ada tombol pengatur volume dan tombol R. Sisi kanannya kosong. Di sisi bawahnya ada nomor serial, slot untuk memori, ini yang khusus memori PS Vitanya. Terus ada lubang jack audio, mikrofon, lubang untuk kabel data tadi buat ngecharge atau transfer data, dan ada barcode kode gitu. Oh ya, ada lubang buat gantungan atau strap di kiri dan kanannya. Terus di sisi kiri nggak ada apa-apa. Untuk bagian belakangnya ada kamera, terus ada touchpad yang bermotif segitiga bulat X kotak, dan ini udah terpasang tempered glass ya, bagian depannya juga udah. Oh ya, ada keterangan Sony, modelnya PCH 1000. Untuk bagian samping-sampingnya ini bahannya metal, dan bagian lainnya rata-rata plastik, tapi tetap solid kok. Untuk kondisinya, udah ada beberapa yang lecet. Ya, namanya juga barang bekas, semoga aja masih original semua ya, belum bongkar-bongkar gitu. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan pertama dari PS Vita. Lanjut, cek ke settings, System Information. Untuk versi softwarenya 3.65. Kapasitas memori yang SD to Vita tadi sisanya sekitar 800 MB aja. Dan ini udah pakai custom firmware ya, Henkaku HN Core, jadi permanen. Terus udah ada gamenya juga, lumayan banyak nih. Coba mainin ya. Untuk tombol-tombolnya ini masih kliki, empuk, analognya juga normal, nggak drift, speaker kenceng, dan layarnya masih kinclong. Touch-nya juga aman ya, nggak ada masalah. Oke lah. Jujur, ini pertama kalinya juga saya pegang dan pakai PS Vita. Soalnya dulu itu, pas baru-baru rilis, nggak begitu tahu info tentang PS Vita ini. Beda ya sama PSP, yang bener-bener populer banget di lingkungan saya waktu itu. Mungkin karena waktu perilisannya, yaitu sekitar 2011-2012, itu udah musimnya main ke warnet.
main game online atau game Facebook di PC, kayak Point Blank, Lost Saga, Iodance, Ninja Saga, Pet Society, dan lain-lain. Jadi PS Vita ini kalah pamor dan jarang diomongin gitu di lingkungan saya. PS Vita ini bisa dibilang lanjutan dari PSP yang cukup sukses pada zamannya. Tentunya PS Vita ini banyak upgrade-nya dari PSP, misalnya spek yang lebih tinggi, tambahan sensor, konektivitas, dan fitur-fitur lainnya. Untuk modelnya, ya sekilas masih mirip-mirip sama PSP, paling lebih bongsor, dan ada tambahan analognya juga. Dari sisi gamenya, saya rasa untuk grafiknya ini lebih gokil lagi dari PSP. Dan kebanyakan gamenya itu RPG dari Jepang, atau game-game anime gitu ya. Contohnya ada Persona 4, Sword Art Online, Attack on Titan, dan masih banyak lagi. Ada yang bilang PS Vita itu surganya buat yang suka main game anime atau RPG. Untuk tampilan UI-nya ini, atau yang disebut live area, di PS Vita ini beda banget sama PSP, kerasa lebih hidup dan seger. Banyak animasinya juga, kayak misalnya buka screen, buka tutup game, atau masuk keluar apps, dan bisa multitasking juga nih, serta banyak pengaturan-pengaturan lainnya. Di PS Vita, fitur multimedianya bisa buat dengerin musik, nonton video, chatting sesama pengguna atau sosial medianya gitu, tapi udah dimatiin ya. Buat browsing masih bisa, dan streaming di YouTube juga bisa. Terus bisa buat foto-foto juga loh, soalnya udah ada kamera bawaannya, tapi masih VGA semua. Dan yang jadi inceran nih, PS Vita ini bisa buat remote play PS3 dan PS4. Jadi kita bisa mainin gamenya secara remote di PS Vita ini, asalkan punya PS3 atau PS4 juga. Sayangnya saya belum punya. By the way, nikmat banget ya main game di layar OLED kayak gini. Jadi makin menarik warnanya itu, dan lebih jelas. Walaupun ini saya brightness-nya paling rendah loh. Layarnya itu kerasa gonjreng dan lebih puas karena ukurannya termasuk besar, yaitu 5 inch. Tapi nggak kebesaran juga sih. Untuk baterainya ini bisa tahan sekitar 3 jam buat main game. Saya rasa itu masih cukup normal ya. Terus untuk fitur-fitur atau sensornya seperti touchscreen, touchpad, motion sensor, kamera, itu juga bisa bikin main game lebih interaktif. Beberapa game ada yang benar-benar memanfaatkannya, ada juga yang nggak terlalu. Cuma yang bikin saya kurang nyaman itu bobotnya yang 260 gram. Itu lumayan berat loh. Jadi bikin cepet pegel tangan pas lagi main tanpa sandaran, apalagi sambil tiduran. Aduh, itu kalau jatuh ke muka lumayan loh. Ukurannya yang tebel juga walaupun enak buat hand gripnya, tapi kalau dibawa-bawa makan tempat ya. Kalau dikantongin juga nggak nyaman, udah tebel, berat lagi. Kayak lagi bawa apa aja. Nah, maka dari itu ada mode lain, yaitu PS Vita Slim, di mana ini memperbaiki yang udah saya sebutin tadi. Sesuai namanya, ini lebih slim dan lebih ringan juga. Warnanya dan desainnya juga agak berubah ya, cuma katanya sih ada beberapa yang dikurangin. Wah, saya jadi penasaran nih, pengen coba juga yang versi slimnya. Cuma pastinya harganya lebih mahal sih. Sama seperti PSP, di PS Vita juga ada custom firmware-nya, dan itu muncul-munculnya ketika di versi software PS Vita 3.60 dengan Henkaku Enso, biar permanen. Dengan custom firmware, kita bisa oprek-oprek PS Vita-nya, kayak install beberapa plugin, pakai auto plugin 2, bisa download dan install game versi Tani dari PS Vita-nya langsung dengan PKGJ, biar nggak ribet-ribet lagi pakai PC atau laptop. Tinggal download aja pakai koneksi WiFi. Yang penting siapin aja kuota. Ukuran gamenya tuh gede-gede loh. Terus bisa install aplikasi emulator buat mainin game-game retro macam Game Boy, Sega, NES, dan lain-lain pakai RetroArch. Selain itu, bisa juga berjalan layaknya PSP, pakai app Adrenaline. Jadi kita bisa mainin game PSP dan PS1 di PS Vita ini. Ini main game PSP di layar yang lebih besar dan OLED kayak gini makin asik loh. Masukin gamenya juga tinggal copy aja file ISO-nya ke PS Vita di folder EMU PSP. Bukan itu aja, kita juga bisa mainin game yang diporting ke PS Vita, misalnya GTA San Andreas. Ini berjalan lancar ya,
Cuma kalau ini emang agak ribet sih pasangnya, soalnya kita harus install pluginnya dulu, yaitu QBridge, terus install PS Mobile-nya, habis itu install Sharkfoot, baru dia install gamenya, yang berupa data, tinggal pindahin aja, terus install juga gamenya yang berformat VPK. Kalau udah bisa jalanin banyak banget bermacam game kayak gini, kita tinggal sediain aja micro SD yang kapasitasnya gede. Untuk game portingan lain sebenarnya masih banyak, dan kedepannya juga mungkin masih ada beberapa oprekan menarik untuk PS Vita. Soalnya komunitasnya ini ternyata masih aktif. Terus dengan spek dan dukungan fitur-fitur yang ada di PS Vita ini, kemungkinan akan muncul hal-hal keren lainnya. Dan sesuai arti dari Vita, semoga PS Vita ini bisa tetap hidup. Menurut saya, PS Vita ini udah keren banget. Sampai-sampai saya pikir, ini Sony kayaknya kecepetan buat ngeluarin konsol game segokil ini di tahun 2011. Dan sampai sekarang pun saya rasa masih worth it. Apalagi banyak game eksklusifnya, dan emulator PS Vita di handphone setahu saya belum ada. Baru adanya di PC. Itu pun saya rasa belum begitu stabil buat mainin beberapa game. Terus PS Vita ini udah kayak paket lengkap. Bisa main game retro, game PSP, PS1, portingan dari Android juga bisa, ditambah udah custom firmware. Jadi puas, mau main game apa aja, nggak keluar duit lagi ya. Nah, jadi kayaknya nggak bisa mendang-mendingin nih. Pokoknya PS Vita ini asik lah. Jadi nggak heran nih kalau PS Vita ini masih banyak yang minat dan harganya juga masih terbilang mahal untuk konsol game yang udah dirilis lama. Oke, jadi itulah pembahasan PS Vita di tahun 2022. Kalau masih ada pertanyaan atau info tambahan, yuk komentar. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.